semuanya, kembali lagi dengan gua Leroy Black. Dan di edisi parfum review kali ini gue bakal ngomongin yang namanya this one, Club de Nuit Intense Man Eau de Parfum. So ini rilisan paling barunya dari Armaf untuk the infamous clone buat Aventus. So mulai dari packagingnya, ini yang botol barunya yang Eau de Parfum yang 150 ml, dan ini yang lama. So bisa dilihat perbedaan boxnya lebih gede, jadi secara ukuran pun juga cukup berbeda seperti ini. Yang lama yang Eau de Toilette itu 100 ml, yang baru 150 ml. Secara garis besar tidak ada perbedaan banyak untuk boxnya, cuman di sini ada tulisan Club de Nuit Intense Man, dan sekarang ada kayak stiker-stiker hologram begitu. Other than that, nggak ada perubahan drastis. Tapi ada satu perubahan yang lumayan unik. Ini dia dapat kayak pamflet kecil kayak gini, informasi tentang Armaf. Somehow vibe-nya itu sedikit mengingatkan gue dengan yang namanya Creed. Karena Creed sendiri, dari setiap pembelian parfum Creed, di dalam boxnya pasti ada pamflet kecil seperti ini. So nice touch, tapi agak kurang inovatif menurut gua, but it's okay. So gua mungkin akan ngomong mulai dari si EDT ini. EDT ini tuh udah famous banget dan nggak ada habisnya. Ini yang EDT, ini yang EDP. Bisa dilihat perbedaannya cukup signifikan secara besarannya. So dari botol tidak ada perbedaan drastis, cuman bedanya di samping sini ada engrave Club de Nuit-nya sekarang, kalau yang dulu nggak ada. Dan itu doang sih, lebih gede. So kita mulai ngomongin dari scent. Gue udah coba pakai parfum ini untuk sekitar 4 hari, and enak. Menurut gue enak banget. So kita mulai dari ngomongin scentnya aja, dari openingnya. Tutupnya agak sedikit keras ya, well it's okay. Gue spray dulu. Sprayer dari parfum ini, yang Club de Nuit Intense EDP ini, sprayernya tuh bagus, and it sprays out a lot of juice, misty juga gitu. Guys, straight up dari openingnya aja lo, kita nggak usah ngomong banyak-banyak. Ini yang Eau de Parfum tuh udah jauh lebih bagus dibanding yang Eau de Toilette. Jadi mau gue lanjutin nggak review parfum? Well, anyway gini, Eau de Parfum ini bisa dibilang the closest clone ke Aventus sekarang dibanding Eau de Toilette. Just put it that way. Ada satu hal dari opening si Eau de Toilette yang gua nggak suka banget, karena lemonnya itu tuh terlalu musuk dan nyegrak begitu, dan menurut gua agak nggak pleasant gitu. Tapi di Eau de Parfum ini, burst of lemon fruitiness-nya itu tuh smooth, edges-nya itu bener-bener smooth, rounded, dan enak gitu, pleasing. Dan perbedaannya lagi dari yang Eau de Toilette, yang Eau de Parfum ini tuh dia nggak terlalu keras di lemonnya, tapi dia ada sisi pineapple-nya, nanasnya yang kita suka dari Aventus muncul di sini. Nggak istilahnya cuman mentok di lemon, itu cuman tipis-tipis nanasnya, sedangkan di sini nanasnya tuh lebih prominent. Dan nanas di sini bisa dibilang nanas yang lumayan segar dan sedikit green menurut gua. So it is really good, enak banget menurut gua dibanding yang Eau de Toilette ini. Dan kalau misalnya ditanya lagi, kok ini Club de Nuit Intense Man yang Eau de Parfum itu openingnya gimana sih? Lebih fruity kah, lebih lemon kah, atau lebih smoky kah? Well, gue bisa bilang Club de Nuit Intense Man yang Eau de Parfum ini openingnya itu paling balance. Dia nggak terlalu fruity nyegrak, dan dia juga nggak terlalu smoky. So gue pengen kasih lihat sesuatu. Ini adalah yang Eau de Toilette dan Eau de Parfum. Kalau yang Eau de Toilette itu dia lebih fruity,
smoky-nya juga ada, tapi lebih nyegrak. Sedangkan yang Eau de Parfum yang gue bilang ini lebih balance. Sedangkan ada satu lagi yang ini yang limited edition Eau de Parfum. Ini lebih smoky. So ini 3 parfum yang totally beda wanginya menurut gue. Dan gue bakal bahas sedikit banyak tentang di sini. Tapi gue bakal lebih ngomongin Eau de Parfum ini. So satu hal lagi yang pengen gue kasih tahu adalah Eau de Parfum yang 150 ml ini tuh beda dengan Eau de Parfum yang limited edition ini ya guys. It's totally beda wanginya. Yang ini yang paling baru, dan yang limited edition ini kayaknya udah nggak ada yang jual. Ini lebih smoky, dan nanti gue bakal bahas lebih banyak. Pokoknya intinya yang limited edition Eau de Parfum dan Eau de Parfum yang 150 ml ini tuh beda. Jangan percaya sama toko online yang bilang, oh itu sama. Enggak, ini beda. So buy this one, Eau de Parfum 150 ml. So kita lanjutin lagi. Openingnya yang gue bilang, scent lemon plus dicampur sama nanasnya itu bertahan sekitar 7 menit di awal. 7-10 menit lah kurang lebih, tergantung lu pakai panas-panasan atau enggak. Setelah itu dia mulai turun dan keluar ada sisi gimana bilangnya, sedikit fruitiness yang blackcurrant type, agak sedikit blackcurrant, dan ada sisi manisnya guys. So ini juga membuat suatu perbedaan. Kalau misalnya di Eau de Toilette, manisnya itu agak beda sama sini. Gue nggak bilang parfum ini manis, tapi ada sisi manis yang muncul di Eau de Parfum ini. Dan bisa dibilang sedikit vanilla-ish kind of sweetness, jadi manisnya agak sedikit vanilla. Tapi ini bakal bikin parfum ini jauh lebih menarik jadinya. So setelah fase kedua yang gue bilang itu, yang ada sedikit fruitiness dan sedikit manisnya itu, di backgroundnya tetap ada sisi smokiness-nya. Jadi smokiness-nya itu di awal ada, dan udah mulai tone down dikit smokiness-nya, plus ditambah wangi, fruitiness, dan sedikit manisnya. So setelah itu, setelah 2 jaman 3 jam, dia masuk ke total dry down. Di sini ada total dry down-nya. Di dry down-nya ini sendiri, dia bisa dibilang kurang lebih hampir mirip dengan Eau de Toilette. Dan bedanya nggak banyak dengan yang Eau de Toilette. Cuman ada satu notes manis itu yang lebih prominent di Eau de Parfum ini dibanding di Eau de Toilette. So, oh ya, gue lupa mention satu hal lagi yang bikin ini makin mirip sama Aventus adalah, kalau di Eau de Toilette-nya, C-Denim Eau de Toilette, gue nggak menemukan kayak oak moss yang gue temukan di Aventus. Itu gue nggak pernah temuin di Eau de Toilette, to be honest. Karena oak moss yang dipakai di Eau de Toilette itu bener-bener sintetik banget, sedangkan di Aventus tuh natural banget menurut gue oak moss-nya, dan itu menjadi ciri khasnya tersendiri untuk Aventus menurut gue. Dan Birch Star yang gue bilang juga, Birch Star di Aventus itu juga sesuatu yang spesial. Nah, disinilah bedanya Eau de Parfum ini. Di Eau de Parfum ini keluar yang namanya sisi Birch Star yang nggak terlalu pahit, tapi dia juga memberikan sisi woody. Dan oak moss di sini juga lebih berkesan dan lebih ngarah ke natural dan lebih ngarah ke Aventus guys. So, gue bisa bilang ini the best clone so far, dan gue bisa bilang Armaf dan it perfectly menurut gue. Gue tetap bilang ini bukan Aventus, cuman ini adalah the best clone yang kalian bisa dapat. So gue udah ngomongin scent-nya, sekarang gue ngomongin performance dari parfum ini tuh bagus guys. Dia bisa dibilang lumayan loud 2 jam di awal, dan walaupun dia loud, tapi dia nggak nyegrak. Itu yang bikin dia indah. Kalau misalnya di EDT, walaupun dia loud, cuman agak sedikit nyegrak, gue personally pun juga kurang suka. Cuman yang ini, loudness-nya itu, mabul-mabulnya itu tuh indah, karena dia well blended gitu, smooth. Jadi lebih mewah malah menurut gue.
So gue suka banget. Untuk projection 2 jam di awal tuh kenceng banget, habis itu udah mulai menurun. Scent railnya, sillage dari parfum ini pun juga bagus. Ketika lu jalan-jalan kayak gitu bakal keluarin banyak banget sillage-nya. Dan untuk longevity parfum ini di gua bisa tembus 8 jam lebih, hampir 10 jam, malah gua pulang rumah mandi masih ada, kadang-kadang masih nyisa gitu. So this is really good longevity guys. Dan ya dia concentrationnya eau de parfum, tapi untuk concentration eau de parfum dia lumayan project. So this is really good. So gue udah ngomongin scent ya, gue udah ngomongin performance-nya. Sekarang kita ngomongin harganya. Kalau nggak salah, botol 150 ml ini harganya itu Rp720.000. Dan botol ini gue beli dari Tokopedia, nama tokonya LFM. Karena gue lebih pilih itu karena dia ready stock di Jakarta dan gue nggak perlu beli dari Zervinco yang di Batam. So pertama gue hemat ongkir, kedua ya gue nggak usah nunggu terlalu lama gitu, karena these days kirim barang dari Batam itu tuh agak lama karena clearance or something. Jadi gue prefer sesuatu yang ready stock di Jakarta karena gue orang Jakarta. So gue udah ngomongin wanginya, gue udah ngomongin performance-nya, gue udah ngomongin harganya. Occasion, this can be a Swiss Army knife buat siapapun. Well, gue lebih pilih pakai ini buat pergi ngantor sih, karena wanginya enak banget, especially this one dibanding yang eau de toilette ataupun yang limited edition. This is really good. Kalau lu misalnya nanya gue di antara 3 itu yang eau de toilette ataupun yang limited edition dan ini, lu suruh gue pilih, gue pasti pilih yang ini. Yes, this is that good menurut gue. So ini adalah cologne Aventus terbaik sejauh ini. Menurut gue enak banget. And menurut gue kalau memang misalnya lagi ready stock, mendingan kalian sikat aja guys. This is good, this is worth it banget menurut gue. So let me know kalau misalnya kalian tertarik gue untuk bikin comparison video antara eau de parfum yang satu ini dan eau de parfum yang satu ini dan eau de parfum limited edition. Kalau misalnya kalian pengen tahu comparisonnya, pengen tahu perbedaannya, drop a comments down below. Gue mesti bikin video itu atau enggak guys. So satu hal lagi, gue sekarang mulai coba pakai mic seperti ini dan gue nggak tahu whether or not ada improvement atau enggak dari segi audio. So well, at least gue coba gitu untuk kalian. Dan mungkin dari segi video gue akan coba untuk improve juga, walaupun gue masih tetap pakai front facing kamera di handphone gue. So itu aja, sekian dari gue. Kalau misalnya teman-teman ada pengen gue bikin video apa lagi, just drop a comments down below. So buat teman-teman yang belum subscribe, bisa juga subscribe ke video ini, bisa juga subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya itu. Well, jadi kalian bisa dapat update parfum review ataupun review-review lainnya dari gua. I guess that's it. Thank you guys for watching. Until next time, bye bye.